Kita harus test drive ya teman-teman ya. Itulah gunanya kita beli mobil ekstraksi di test drive tuh gunanya seperti ini teman-teman ya. Halo teman-teman, apa kabar? Kembali lagi di channel Smooth Running Vlog Imo. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu untuk mendapatkan update video terbaru dari kami. Kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk berbagi atau sharing aja tentang bagaimana caranya mendeteksi kaki-kaki mobil, khususnya di mobil bekas ataupun ekstraksi. Untuk ciri fisiknya seperti apa, untuk kita yang mungkin masih awam, tentang mobil ya teman-teman. Di sini saya mau mengajak kalian untuk ya sedikit berbagi ilmu aja ya teman-teman. Untuk mobilnya, untuk sampelnya ini Limo Gen 3 2013, yang ini adalah mobil ekstraksi ya. Caranya bagaimana kita untuk mendeteksi kaki-kaki mobil itu masih bagus atau enggak, ada PR atau enggak. Yuk kita langsung cek aja. Untuk yang biar lebih kelihatan di bagian belakang aja ya teman-teman. Bagian belakang. Nah, yuk kita cek aja di bagian, kelihatan nggak ya teman-teman ya? Kelihatan nggak itu? Nih, itu kira-kira ada yang rembes atau enggak untuk bagian shocknya ya. Kalau orang Jawa nih biasanya kita bilangnya shocknya. Itu masih ada bocor atau enggak. Nah, itu ada dua kemungkinan ya teman-teman. Terkadang memang shock itu atau peredam kejut itu tidak bocor, tetapi sudah mati ya. Jadi untuk peredam kejutnya itu sudah nggak maksimal ya. Kita cek aja itu di bagian dalam itu ada kebocoran oli atau tidak. Salah satunya seperti itu, dan kita juga bisa untuk mengenali dari ciri fisik ya. Ciri fisiknya seperti bannya nih teman-teman. Ini bagian bannya nih, kalau misalnya kaki-kakinya bermasalah, itu pasti untuk ratanya itu tidak sama ya teman-teman. Jadi misalnya nih di bagian samping sini lebih tipis, di samping di dalam lebih tebal, kurang lebih seperti itu, atau mungkin sebaliknya. Biasanya untuk di bagian depan ya. Biasanya di bagian depan, karena untuk bagian kemudi kan yang berhubungan dengan keamanan, dengan kestabilan dalam mengemudi itu kan di bagian depan ya. Kalau di bagian belakang kan cuman ngikutin. Kita bisa lihat dari ciri fisiknya aja. Itu tadi, kalau misalnya nih alusnya nggak sama, itu pasti ada masalah ya di bagian kaki-kaki ya. Untuk kaki-kaki itu apa? Untuk yang mungkin masih awam, jadi kaki-kaki itu meliputi seperangkat ini nih ya, yang perangkat yang di samping roda yang menunjang seperti tiror dan segala macamnya. Nggak usah saya sebutin satu persatu. Itu kalau misalnya rusak itu perbaikannya di mana gitu ya. Kalau yang belum tahu, soalnya kan di bagian mobil ini banyak banget yang namanya komponen ya. Banyak banget namanya komponen. Jadi kalau misalnya nih kaki-kakinya yang bermasalah, itu kalian cari bengkelnya yang perbaikan kaki-kaki. Kalau misalnya mesin itu ya ke bengkel mesin. Kalau misalnya di AC itu kalian cari bengkel AC, karena mobil ini komponennya banyak. Bahkan untuk yang bodi pun sendiri itu sudah ada ya teman-teman. Ini sedikit edukasi aja, saling berbagi, bukannya saya sok pinter atau gimana. Ingin berbagi, sharing aja teman-teman. Kalau misalnya berkenan, terima kasih seperti itu. Nah, kalau misalnya nih, itu kan kalian sering dengar ya yang namanya di sporing, di balancing gitu ya. Nah, jadi kalau sporing itu ibarat sarafnya begini. Ini kan roda ya, dua roda gini nih. Mungkin yang satu nggak lurus ya, belok seperti itu. Nah, itu kenapa? Itu berarti perlu yang namanya di sporing ya.
dilurusin kembali ya, dilurusin kembali. Itu untuk pengetesannya itu harusnya dipakai buat muter ya, dipakai buat di jalan. Jadi kalau misalnya nih setirnya itu kalau dilepas itu dia belok sendiri. Nah itu berarti perlu di sporing itu tadi. Untuk yang balancing itu membalansi lagi, menseimbangkan lagi. Misalnya pelek kita tuh sudah tidak presisi ya, sudah peyang seperti itu, atau mungkin habis kena gajrukan yang dalam atau gajrukan yang tinggi jadi bermasalah. Nah itulah fungsinya di balancing itu tadi ya. Itu nanti bannya dicopot, dikasih pemberat, terus diputar lagi, dikasih tanda gitu ya, diputar lagi. Kalau kembalinya masih di situ, di titik itu, berarti kita dikasih pemberat lagi. Pokoknya diputar terus sampai berhentinya itu acak ya teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Jadi poinnya kalau mobil bekas itu seperti itu ya. Kita selain kemarin kita sudah bahas tentang mesin, ini bahas kaki-kaki. Untuk kedepannya mungkin kita bahas lagi tentang cara memilih bodi yang bagus. Ya untuk lebih lengkapnya kita langsung test drive aja biar kita bisa sekalian merasakan di balik kemudi. Kalau misalnya ada sesuatu, misalnya hal-hal yang aneh, pasti nanti kalau kita sudah di dalam kemudi pasti berasa lah ya suara-suara yang gemblodak itu, suara yang gemblodak, suara berisik, itu pasti akan terdengar ya teman-teman. Yuk kita langsung test drive aja. Ya teman-teman, ini di bagian dalamnya. Setelah kita bahas di bagian luarnya, ini saya coba untuk bagian test drive ya, untuk mengetahui kaki-kaki mobil yang masih lurus atau enggak, masih bagus apa enggak. Kita harus test drive ya teman-teman ya. Itulah gunanya kita beli mobil ekstraksi di test drive, itu gunanya seperti ini teman-teman ya. Jadi untuk mengetahui kaki-kakinya itu masih enak apa enggak, kita rasakan aja ya teman-teman. Untuk ya apalagi buat melibas jalanan yang tidak rata atau di polusi tidur. Nah seperti ini. Kalau misalnya kaki-kakinya itu sudah tidak normal, itu pasti menimbulkan bunyi-bunyi teman-teman ya, menimbulkan bunyi yang kletek-kletek gitu ya, gemblodak lah gitu teman-teman. Nah itu sudah tidak beres gitu ya teman-teman. Nah ini seperti ini, kita tes aja. Kalau misalnya nih di jalanan rusak, polusi tidur, kalau misalnya nih kaki pernya atau shocknya itu udah keras, itu kalau kita ngelibas polusi tidur itu kayak kehentak gitu ya, badan kita kayak kehentak gitu teman-teman. Kalau lebih seperti itu. Nah ini ada polusi tidur nih. Nah tuh kan masih enak kan. Itu kalau masih enak gitu berarti nggak dari pernya itu masih bagus ya teman-teman. Ada kan ada yang pernya itu sudah mati, ada juga yang rembes. Nah, ini kali ini nggak rembes tapi kurang nyaman, seperti kehentak seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman, itu tadi sedikit pembahasan kita tentang bagaimana cara memilih kaki-kaki untuk mobil, khususnya mobil bekas. Masih ada PR atau enggak, masih bagus atau enggak, masih layak atau enggak. Itu sebatas sharing saya saja, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, dan terima kasih sudah menonton, dan selamat sore.